بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala awwali makhluqin fil wujud wa a'dam wa akramil maulud sayyidina Muhammad sahibil magamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi ar-ruka'is sujud fi kulli lahdatin adada darratil wujud. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, yang telah mengizinkan kita belajar, yang telah memberikan anugerah kepada kita semua berupa semangat untuk mempelajari ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yang telah menggerakkan hati kita semua sehingga kita dapat kembali dalam kajian kitab Tauhid karangan Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan risalah seindah-indahnya risalah, yang telah membawakan syariat seindah-indahnya syariat, yang telah memberikan satu dorongan dan semangat buat kita semua sehingga terus-menerus ingin mengkaji, menggali lagi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kemarin udah bahas panjang lebar tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berkaitan dengan tempat. Allah Subhanahu wa taala juga tidak terkait dengan waktu. Kemudian kita juga udah bahas sifatnya Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul lil hawadisi, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini yang sekarang kita akan mencoba menelaah ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang menyerupai, ada kemiripan antara sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Kali ini, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba menelaah apa yang dimaksud sifat-sifatnya Allah yang hampir sama dengan makhluk-makhluknya. Apakah betul Allah seperti itu? Nah, kita akan kupas di sini sedikit, ya. Ayat-ayat Al-Quran seperti Ar-Rahman 'alal arsy istawa dan lain sebagainya. Kita akan coba mengkaji seperti apa Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab karangan Imam Haddad yang kemarin kita bahas, di situ dijelaskan wa annahu ta'ala muqaddas. Allah Subhanahu wa taala suci dari zaman dan makan. Nah, kemudian ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Coba kita telaah, kita jelasin sedikit. Allah Subhanahu wa taala duduk di singgasana. Di sini udah dijawab sendiri oleh Imam Haddad dalam karangan beliau yang mengatakan terusan dari yang kemarin, mustawin ala arsyihi. Allah mustawin ala arsyihi alal wajhil ladzi qalahu bil ma'na alladzi aradahu istiwaan yaliqu bi izzan jalalih wa uluwin majdihi wa kibriyaihi. Kita akan coba telaah satu-satu. Sesungguhnya, kita coba artikan dulu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suci dari peliputan waktu dan tempat dan penyerupaan dengan alam semesta yang kemarin, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak dikelilingi dengan arah atau tidak dipengaruhi oleh sifat yang baru. Allah Subhanahu wa taala bersemayam pada arsy-Nya, duduk di singgasananya.
sesuai dengan maksud yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, bukan seperti yang diartikan manusia. Ini arti secara harfiahnya dulu teman-teman. Dengan makna yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, persinggasanaan, persemayaman yang layak dengan kemuliaan dan kebesarannya dan ketinggian dan keagungannya, kibriya atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang istiwa. Dalam sebagian terjemahan artinya yang duduk di singgasananya. Kalau duduk berarti ada tempat dong. Berarti kalau duduk ada tempat untuk Allah duduk. Berarti Allah bertempat dong kalau ada duduk ya. Dan ini perihal dijawab oleh Imam Haddad ya, mustawin ala arsyihi dalam perkataannya. Mustawin ala arsyihi, betul kita mempercayai ayat itu. Bahwa kalau diartikan kita buka terjemahan, Allah duduk di persemayamannya, Allah duduk di arsy-nya, Allah duduk di singgasananya. Kalau diartikan secara makna. Karena memang setiap bahasa tidak bisa maknanya itu konteks sama itu. Mustawin ala arsyihi. Betul, kita mempercayai ayat itu dan kita menetapkan artinya seperti itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah bertahta di atas arsy-nya. Tapi ya, dilanjutkan al-wadihil ladzi qalahu. Sesuai dengan apa yang Allah firmankan, sesuai yang difirmankannya dan dengan arti yang ia inginkan ya. Bukan seperti yang kita inginkan. Jadi duduk di singgasana itu sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah, menurut Allah sendiri dan dengan arti yang Allah inginkan. Awil ma'nal ladzi aradahu. Maknanya sesuai yang aradahu, sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiwaan yaliku bi'izzi jalali, bertahta yang layak dengan keperkasaannya. Wa uluwi majdihi wa kibriyaihi, dan dengan kemuliaan juga kebesarannya ya. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, bukan duduk di kursi seperti kita ya. Coba ya kalau nggak paham, coba kita jelasin lagi pakai ibarah ya. Karena ini tauhid emang harus dimengerti benar-benar, biar nggak salah paham dengan maksudnya ya. Nah, ketika kita baca ayat seperti yang tadi, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih 'alal arsy istawa, di atas arsy-nya bertahta. Ya. Ataupun ada hadis sahih Muslim ketika seorang jariyah ditanya, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Maka dia menjawab, "Fis sama." Sambil memberikan isyarat tangannya itu menunjuk ke arah atas, kayak angka 1 gitu. Fis sama itu. Tangannya menunjuk ke arah atas. Dalam surat Tabarakal Muluk lebih jelas lagi, am amintum man fis samai. Allah Subhanahu wa taala fis sama, di langit. Berarti Allah Subhanahu wa taala bertempat dong. Allah di langit. Allah Subhanahu wa taala di langit. Nah, begini teman-teman. Untuk menjawab isu ini ya, yang mengatakan Allah di langit, ya, mari kita jawab dengan akal kita dulu. Kalau seandainya engkau berpendapat bahwa bumi itu bulat, bumi itu bundar ya, bulat ya, melingkar bulat. Nah, di mana berarti langitnya? Langitnya ada di mana? Kan melingkar ya. Langit yang ada di sebelah barat bumi itu adalah di bawah kakinya orang yang ada di sebelah timur bumi. Begitu juga kan? Orang yang di atas, langitnya di atas, kemudian yang bawah, langitnya di bawah kaki mereka. Kan begitu? Atau ya begitu, kalau yang kanan kena langit, yang kiri berarti bawahnya. Gitu kan? Kalau ada di sebelah barat bumi, berarti yang di sebelah timur kakinya, ataupun sebaliknya.
Yang ini kena atasnya, ini kena bawahnya karena buminya bulat. Nah, terus berarti di mana langitnya? Lalu di mana Allah? Di langit yang mana? Langit yang barat kah? Atau langit yang timur? Atau langit yang utara? Atau langit yang selatan? Kalau engkau berpendapat bumi itu bulat, coba bayangin ya. Lalu di mana Allah? Langit yang mana? Engkau berada di bagian bumi yang sisi ini, di titik ini, berarti langitnya di atasnya dong. Dan Allah di atasnya lagi. Lalu berarti orang yang hidup di belahan bumi yang lain, di sisi yang lain, di titik yang lain, Allahnya di mana? Paham sampai sini? Kita hidup ya kelihatan langit, berarti Allahnya di langit. Itu yang karena kita yang di atas. Kemudian yang di bawah kita ada langit, berarti di bawah dong, bukan di atas. Yang belahan bumi bagian atas, bagian bawah, bagian kanan, bagian kiri. Gimana tuh? Allahnya di mana? Sisi kanan atau sisi kiri bumi? Terus Allahnya di mana? Bukan di langit, jadinya di bawahnya. Nah begitu, itu yang pertama. Juga dalam hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala yanzilu fi thulutsil lailal akhir ila sama'id dunya. Ini Ramadan sering banget hadis ini dibahas ya. Dikatakan Allah itu turun di sepertiga malam. Ya. Allah Subhanahu wa taala turun fis sama'id dunya, turun dari langit ke bumi di sepertiga malam terakhir. Dijawab dengan akal juga oke. Allah Subhanahu wa taala turun kayak kita turun gitu. Turun dari tangga misalnya. Ini turun dari langit ke bumi. Turun dari langit ke bumi, thayyib itu bagaimana? Karena kan waktu itu kan pindah. Berselangnya waktu itu kan pindah-pindah antara daerah satu dengan daerah yang lain, waktunya berbeda. Di sini kita malam hari, di Amerika pagi hari, di Inggris tengah malam, di Hadramut masih sore gitu, di Malaysia 1 jam lebih malam gitu. Setiap jam pasti ada daerah yang mengalami malam dan setiap jam ada daerah yang mengalami siang ya. Lalu bagaimana artinya Allah turun? Allah Ta'ala turun ke sini, lalu naik lagi, kemudian turun lagi di sana, kemudian naik lagi, terus seperti itu tidak akan ada hentinya. Ya akhwati. Ya. Terus seperti itu tidak akan ada hentinya kalau begitu. Gak akan berhenti non-stop. Naik turun, naik turun, naik turun. Ya. Dan hada mustahil fi haqqillahi ta'ala. Oleh karena itu ulama menafsirkan yang turun itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala, tapi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itulah yang diturunkan di sepertiga malam terakhir. Bukan Allahnya. Lah kalau malam turun di Indonesia ya. Kemudian kan ada daerah yang belum malam, berarti Allah naik lagi gantian, turun di sana, turun di sana, turun di sana. Ya naik turun ya. Gimana nih kalau secara akal ya? Hada mustahil. Jadi yang dimaksud pandangannya Allah, pandangan rahmatnya Allah di sepertiga malam terakhir ya. Untuk seluruh hambanya di belahan bumi manapun ya. Tidak ada kaitannya dengan waktu, tidak ada kaitannya dengan tempat dimanapun kamu berada. Mau di negara kutub utara, kutub selatan sekalipun. Jadi yang dimaksud Allah di langit ya, baik dalam ayat yang tadi ataupun dalam hadis yang tadi adalah ketinggian derajatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan zatnya bertempat di langit. Faham? Ketinggiannya itu sampai setinggi langit derajatnya, bahkan lebih dari itu ya. Bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang bertempat di langit, bukan berarti Allahnya yang di langit, bukan. Itu ibarah saking tingginya Allah Subhanahu wa taala ya, kedudukannya. Begitu pula dalam ayat yang kita bahas, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih yang istawa ya. Garis bawahi kalimat istawa ya.
Kalimat istawa ini ya akhwati, kata istawa jangan engkau artikan dengan duduk ala arsyihi, duduk di atas arasnya, bukan. Ala arsyihi di atas arsy, di atas singgasana, la abadan ya. Gak mungkin ya. Ar-Rahmanu alal arsy istawa, istawa bukan diartikan duduk aja. Istawa bisa diartikan banyak dalam bahasa Arab. Satu kata tuh bisa lebih dari 40 makna, itu bahasa Arab. Sekarang kita tidak menemukan bahasa dengan tekstual aslinya. Dalam konteks ini gak tahu aslinya di dalam bahasa Indonesia itu apa. Jadi diartikan kiasan aja. Istawa mempunyai arti yang sangat banyak, yang semuanya hagigah, bukan cuma duduk aja yang artinya benar. Semua arti kata istawa tuh hagigah, benar ya. Arti yang betul diantaranya makna istawa adalah istaula, yaitu menguasai. Di antara makna istawa artinya adalah lurus ya. Seperti kita sering mendengar perkataan imam kalau lagi ketika sholat jamaah ya, istau gitu kan. Apakah imam tersebut menyuruh kita duduk? Ayo duduk. Oh enggak ya. Dihimbau untuk apa? Lurus, untuk merapikan shaf ya. Istau berarti artinya luruskan dan rapatkan shaf, itu rapikan ya. Istau di sini artinya lurus bisa juga ya. Makanya ini Allah pakai kata istawa. Nah, bukan jalasa ya jelisu, bukan duduk kayak kita duduk, bukan ya. Istawa juga bisa diartikan istaula, artinya menguasai ya. Seperti apa misalnya? Seperti kalau kita bilang raja berada di atas kota ini. Kita ngelihat kerajaan istana yang bagus, kemudian kita mengatakan raja berada di atas kota ini. Maksudnya apa? Duduk di atas kota gitu. Ada satu kota rajanya duduk di atasnya gitu. Bukan ya. Bangunan tertinggi kemudian duduk di situ itu. Enggak ya. Maksudnya raja yang menguasai kota ini ya. Kita mengatakan oh raja duduk di atas kota ini gitu. Raja berada di atas kota ini gitu. Bukan berarti rajanya duduk di atas bangunan kota yang tertinggi, lagi duduk beneran duduk, bukan. Maksudnya kita katakan raja yang menguasai kota ini. Ya paham ya? Atau kalau masih bingung coba kita genggam tangan kita sekarang yang kanan, ya genggam. Atau yang kiri boleh. Kemudian goyangkan dan katakan, kota ini berada di dalam genggamanku. Genggam tangannya, goyang-goyangin coba. Katakan kota ini berada di dalam genggamanku gitu. Kemudian buka tangannya. Kasih jari telunjuk di tengah, pakai tangan yang satunya gitu. Berarti di sini kotanya. Di telapak tangan yang digenggam. Gimana tuh? Kita udah genggam, kemudian kota ini berada di dalam genggamanku. Berarti kita tunjuk nih tangan kita. Berarti kotanya di sini nih. Di tengah-tengah telapak tangan. Kan digenggam tangannya. Enggak ya. Artinya apa? Artinya kota ini di dalam kekuasaanku. Begitu. Bukan berarti kita katakan kota ini di dalam genggamanku. Benar-benar kotanya ada di dalam genggaman tangan kita. Bukan ya. Itu kiasan ya, ibarah. Artinya berarti kota ini ada dalam kekuasaanku. Begitu. Begitu juga ayat Allah yang mengatakan yadullah fauqa aidihim wa hakadha ya. Yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangannya ya. Bukan berarti tangan ditumpuk tangan ya. Jadi semua ibarah tidak bisa, walaupun kelihatannya artinya mirip kayak sifat-sifat manusia, tapi tetap aja tidak bisa disamakan ya. Ditafsirkan sesuai keagungan dan kibriyanya Allah, sesuai yang diinginkan, ala aradahu ya, diinginkan Allah di dalam firman-Nya ya. Artinya sesuai dengan yang sifatnya Allah ya, bukan seperti manusia. Paham ya di sini? Di-explain ya lagi ya supaya kalian ngerti gitu.
Setiap ayat di Al-Quran yang diartikan zahirnya ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ada penyerupaan dengan makhluknya, entah itu tangankah, entah itu wajahkah. Ada yang wajah ya, ayat Quran wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, itu semua ditakwilkan, wahai teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bukan berarti artinya maknanya memang benar-benar seperti itu ya, kiasan aja ya. Awiluhu au fawwid ya, awiluhu au fawwid warum tanziha imma tafwid au takwil, imma tafwid ataupun takwil ya. Tentunya dengan arti yang sesuai ya. Dengan yang sesuai dengan kesucian Allah dan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi arti tangan adalah berarti kekuasaan ya. Sebagaimana istawa artinya adalah kekuasaan. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai arsy-Nya ya. Bukan berarti duduk di atas arsy-Nya. Bukannya duduk di atas arsy-Nya ataupun singgasananya. Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai arsy-Nya. Itulah yang beliau bahas di sini ya, dijelaskan oleh Imam Haddad. Dan inilah sifat yang paling penting juga dalam ilmu tauhid. Sifat mukhalafatul lil hawadithi. Setiap yang terlintas di benakmu mengenai zatnya Allah, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Tidak ada figur tersebut ya, karena itu yang ada pada bayanganmu hanya suatu makhluk, dan Allah jauh berbeda daripada makhluk-makhluknya. Sekian darsnya sampai di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minnakum tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf belum bisa hadir secara live karena kesibukan dan beberapa hal. Insyaallah kita kembali ketemu lagi secepatnya insyaallah. Terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan masih semangat terus berjuang sampai akhir daurah insyaallah. Bahkan sampai selepas daurah semangatnya gak hilang insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin.